Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Nurisriani, perwakilan dari kelompok PKM di SMPN Negeri 172 Jakarta. Nah, pada video kali ini, sebelum dimulai, saya akan memperkenalkan kembali rekan-rekan saya. Yang pertama ada Diandra Fidatilal, ada Syarina Syifa, ada Salma Ananda, dan saya sendiri Rizky Nurisriani. Saya akan menginformasikan kami dari program studi pendidikan IPS yang melakukan PKM di SMPN Negeri 172 Jakarta. Nah, di video kali ini saya akan membahas salah satu materi pembelajaran yaitu mengenai pengaruh konversi lahan pertanian ke industri dan pemukiman terhadap perubahan ruang dan interaksi antar ruang. Oke, kita akan bahas aspek yang pertama yaitu mengenai tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran dari materi ini adalah agar siswa mampu mengetahui apa yang dimaksud dengan konversi lahan. Yang kedua, agar siswa mampu memahami apa saja pengaruh terjadinya konversi penggunaan lahan pertanian ke industri. Ketiga, yaitu adalah agar siswa mampu membuat hasil karya yang berupa poster dengan bertemakan degradasi lahan. Ada begitu banyak media pembelajaran yang dapat digunakan untuk menunjang keberlangsungan proses pembelajaran jarak jauh seperti saat ini. Salah satu media pembelajaran yang kami gunakan yaitu menggunakan PowerPoint seperti ini untuk pembelajaran jarak jauh di SMPN 172 Jakarta. Nah, langsung saja saya akan memaparkan materi yang sudah pernah dibahas sebelumnya pada pertemuan sebelumnya, yaitu mengenai pengaruh konversi lahan pertanian ke industri dan pemukiman terhadap perubahan ruang dan interaksi antar ruang. Assalamualaikum, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu dan pastinya tetap semangat ya anak-anak, meskipun kita hanya belajar di rumah saja. Nah, seperti biasa, untuk mencegah penularan virus COVID-19, kita harus membiasakan diri untuk selalu menjaga kebersihan. Salah satunya yaitu adalah dengan rajin mencuci tangan. Nah, anak-anak, jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan tempat belajar kalian juga ya, agar kalian bisa belajar dengan nyaman dan juga bisa fokus dalam proses pembelajaran. Nah, Ibu ingatkan kembali untuk kalian yang belum absen, bisa segera absen melalui link Gform yang sudah diberikan ya. Oke, langsung saja. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu ya, agar kita selalu diberi kemudahan dalam proses pembelajaran. Nah, sudah nyaman, sudah bisa fokus belajarnya, sudah berdoa. Sekarang silahkan dibuka buku IPS-nya halaman 70-73 untuk materi kita pada hari ini. Pengaruh konversi lahan pertanian ke industri. Semakin meningkatnya jumlah penduduk, maka semakin besar pula kebutuhan yang harus dipenuhi. Salah satunya adalah kebutuhan lahan. Nah, salah satu dari kebutuhan lahan yaitu adalah konversi lahan pertanian ke industri. Konversi lahan pertanian menjadi lahan industri ini telah banyak terjadi di negara-negara tengah berkembang. Contohnya yaitu seperti negara-negara ASEAN. Berbicara tentang konversi lahan pertanian ke industri ini sebenarnya sering terjadi, namun semakin hari semakin banyak terjadi dan justru malah menimbulkan suatu masalah. Nah, biasanya konversi lahan pertanian menjadi industri ini terjadi di pinggir-pinggir kota dan biasanya juga dekat dengan fasilitas umum seperti pasar. Kita telah lebih jauh apa saja alasan mengapa didirikannya sebuah bangunan industri di pinggir kota. Yang pertama, karena lahan pertanian ini harganya jauh lebih murah dibanding dengan lahan yang sudah ada bangunannya. Yang kedua, biasanya membangun suatu bangunan yang dekat dengan bahan baku akan jauh lebih baik. Yang ketiga, biasanya pembangunan industri ini memilih tempat yang strategis. Ini karena faktor sosial dan biasanya para petani ini merasa diusir karena lahannya digantikan oleh uang.
Kondisi konversi lahan pertanian menjadi industri ini memberikan beberapa dampak pada kehidupan masyarakat. Yang pertama, hilangnya mata pencaharian para petani karena lahannya dikonversi menjadi lahan industri. Kedua adalah berkurangnya ruang terbuka hijau. Yang ketiga, aliran atau sampah industri ini dapat menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan. Terakhir adalah berkurangnya ketersediaan lahan. Berkaitan dengan materi yang telah saya jelaskan tadi, salah satu kasusnya adalah degradasi lahan. Itu degradasi lahan. Degradasi lahan adalah proses di mana kondisi lingkungan biofisik berubah akibat aktivitas manusia terhadap suatu lahan. Nah, perubahan ini suatu perubahan yang tidak diinginkan. Bencana alam tidak termasuk faktor yang mempengaruhi degradasi lahan, tetapi beberapa bencana alam seperti banjir, longsor, kebakaran hutan merupakan hasil secara tidak langsung dari aktivitas manusia, sehingga dampaknya bisa disebut sebagai degradasi lahan. Nah, degradasi lahan ini memiliki dampak terhadap produktivitas pertanian, terhadap kualitas lingkungan, dan memiliki efek terhadap ketahanan pangan. Setelah pemaparan materi tadi, diberikan tugas juga untuk anak-anak, yaitu mengenai membuat poster yang bertemakan degradasi lahan. Berikut ini adalah hasil dari tugas refleksi siswa yang telah dikerjakan. Metode yang digunakan untuk pembelajaran materi ini adalah metode pembelajaran discovery dan juga project-based learning, di mana siswa tidak hanya dapat memahami dan mengetahui apa saja yang dimaksud dengan konversi lahan pertanian atau apa saja pengaruh dari konversi lahan pertanian, tetapi siswa juga mampu untuk membuat sebuah hasil karya, yaitu dengan membuat poster yang bertemakan degradasi lahan. Media pembelajarannya itu menggunakan PowerPoint, video, WhatsApp, Google Classroom, dan juga Google Form. Evaluasi dari pembelajaran yang pertama yaitu adalah kurangnya konektivitas internet. Biasanya, anak-anak yang mengerjakan tugas atau anak-anak yang membimbing tugas terkendala oleh konektivitas internet mereka. Yang kedua, karena sarana dan prasarana media pembelajaran yang kurang memadai. Biasanya anak-anak juga menggunakan handphone orang tua, jadi ketika mengirim tugas harus menunggu orang tuanya pulang kerja atau ketika handphonenya sedang tidak dipakai. Nah, untuk penilaiannya diambil dari 3 poin. Yang pertama adalah pengetahuan siswa, yang kedua nilai dari sikap, dan yang ketiga adalah nilai dari keterampilan. Nah, kesimpulan dari pembelajaran daring atau pembelajaran jarak jauh adalah membuat guru semakin kreatif untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan atau menarik, sehingga siswa tidak bosan. Yang kedua, pembelajaran daring atau pembelajaran jarak jauh ini memberi kesempatan untuk kita semua untuk memanfaatkan kemajuan teknologi yang ada. Ketiga, siswa menjadi lebih mandiri dan lebih kreatif untuk menyelesaikan tugas-tugas mereka. Keempat adalah metode dan media pembelajaran daring ini harus lebih disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran daring sebagaimana mestinya. Nah, yang terakhir adalah saran untuk pembelajaran jarak jauh ini. Yang pertama adalah kreativitas guru agar menciptakan pembelajaran yang lebih kreatif, interaktif, dan juga lebih menarik agar siswa tidak merasa bosan. Kedua, yaitu adalah menentukan media dan metode pembelajaran sehingga dapat disesuaikan dengan materi sebagaimana mestinya. Dan yang terakhir adalah memaklumi untuk siswa-siswa yang biasanya terhambat karena konektivitas internet. Baik, sekian video perwakilan dari kelompok PKM di SMP 172 Jakarta. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.